Jembatan yang memprihatinkan. Fasilitas kayak gini cuma salah satunya yang dimiliki sama warga di sini untuk menuju ke ladang mereka. Fasilitas kesehatan yang rusak. Udah ngomong terus ke desa pun, ke pemerintah, ke Pak Camat, sudah. Inilah kondisi warga di pelosok desa. Mereka bukan hanya melawan kekurangan materi, namun juga melawan ketidakadilan yang sering dilupakan. Mari kita saksikan di Indonesiaku. Desa dengan cakupan wilayah lebih dari 4.300 hektar di ujung Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak menjadi tujuan kami. Perjalanan dimulai dari pusat desa Gunung Gede. Kami langsung disambut jalan yang sempit dan terhimpit lereng tebing. Usai melintasi jalan yang penuh rintangan dengan menghabiskan kurang lebih 2 jam waktu tempuh, kami akhirnya sampai. Pemanfaatan tanaman juga dilakukan terhadap kelapa. Hari ini saya mengikuti kegiatan keluarga Pak RT mengambil buah kelapa di seberang pemukiman. Pemandangan tak biasa terlihat dari jembatan yang sudah penuh karat ini. Berada di atas aliran sungai, jembatan gantung ini menjadi jantung bagi masyarakat Kampung Bangkonol. Akhirnya sampai juga di ujung jembatan. Waduh, pas papasan sama orang, itu lumayan banget ya, ngeri. Kapasitas jembatan ini kayak nggak mumpuni untuk banyak orang gitu. Dan ini kalau bisa dilihat pegangan kanan kirinya juga udah jarang banget. Fasilitas kayak gini cuma salah satunya yang dimiliki sama warga di sini untuk menuju ke ladang mereka. Pohon kelapa langsung dipanjat oleh Pak Sudarna dan adiknya. Kelapa menjadi tanaman yang tumbuh subur tanpa memerlukan perawatan apapun. Pemanfaatan buah kelapa dilakukan oleh warga dengan mengambil jenis kelapa tua. Usai terkumpul, kelapa yang sudah berwarna kecoklatan ini biasa diolah menjadi minyak. Keluarga Pak Sudarna sejak lama menjual minyak kelapa kepada warga sekitar. Minyak kelapa dikenal memiliki banyak manfaat yang dicari banyak orang. Sebuah potensi yang sebetulnya bisa menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Lagi-lagi harus tersungkur. Bertani, hasil bertani itu dijual di sini kan tidak ada harga gitu. Karena akses jalannya gitu tidak mencukupi atau tidak bisa dilalui roda 4 gitu. Kalau ongkos itu, kalau hasil panen mau dijual, yang beli itu harga misalkan di sini 3.000, kepotong ongkosnya 2.000. Tinggal mana hasil panen yang dinikmati oleh itu petani gitu ya. Iya, inilah kenyataan yang dihadapi masyarakat terpencil hampir di seluruh pelosok Indonesia. Di mana letak kesejahteraan bagi para petani di pedalaman? Di mana lafal kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Potret tanaman yang menjadi pagar dan mengelilingi sawah ini rupanya dijadikan lauk oleh masyarakat di Kampung Bangkonol. Saya mengikuti kegiatan warga mengambil tanaman tebu telur di tepian sawah. Bukan tanaman tebu yang kita tahu untuk diminum, melainkan jenis sayuran yang mungkin terdengar asing di sejumlah daerah di Indonesia. Tebu telur merupakan pucuk bunga dari tanaman spesies tebu. Tanamannya memiliki bentuk daun seperti daun panjang yang tajam. Ternyata yang diambil itu bagian tangkai tengahnya,
Kalau orang sini menyebutnya adalah tiwu endok ya teh ya, atau tebu telur. Nah, ini tuh daunnya lumayan tajam, jadi nggak bisa sembarangan juga main ambilnya. Kita masih pilih-pilih dulu ya teh ya, mana yang bisa diambil lagi. Lagi-lagi akses jalan yang tak mumpuni menjadi kendala besar bagi masyarakat. Jika dijual kepada sesama warga kampung, harga sayuran ini hanya bernilai Rp2.000 satu ikat. Sementara di pasar, harga tebu telur paling rendah berkisar Rp5.000 per ikatnya. Kalau yang saat ini kita dapat itu lagi sedikit ya sekarang? Iya, sekarang kan musim kemarau gitu ya. Terus panennya itu gak kayak musim-musim hujan. Oh, gak banyak, cuma buat dimakan di rumah aja. Kita mah di sini mah pokoknya mah paling utama itu jalan kan. Terus kalau misalnya ke pasar kan jauh. Dari sini mah harga segini, nyampe ke pasar mah gitu kan. Jadi gimana sih, itu paling utamanya jalan. Itu doang. Seusai dari kebun, kami langsung mengolah tiwu endok bersama dengan beras yang sudah ditumbuk. Saat dikupas, tanaman tebu telur terlihat seperti telur ikan yang memiliki tekstur lembek. Tak memakai bumbu masak, tebu telur kemudian langsung direbus, sementara beras ditanam. Di balik tampilannya yang sederhana, tebu telur dapat memelihara kesehatan tulang karena memiliki kandungan fosfor. Endoknya ini setelah direbus ada sedikit manis gitu ya Bu ya. Padahal nggak pakai bumbu yang macam-macam gitu. Tadi kan pakai bumbu sederhana, nggak pakai bumbu apa-apa malah ya. Kayak gini ternyata rasanya, dan di sini sudah umum untuk dijadikan lauk atau sayuran. Dari aliran sungai yang mengelilingi kampung, terdapat sebagian kecil masyarakat yang mencoba peruntungannya. Keluarga Pak Odi yang sudah tinggal lebih dari 10 tahun di kampung ini mencari ikan di sungai untuk dijual. Faktor alam tak menentu menjadi kendala tersendiri bagi Pak Odi. Dirinya bisa menghabiskan waktu seharian penuh di sungai dengan hasil tangkapan kurang memadai. Oh, ini dimasukin nanti jual harga per gelas. Ya. Berapa Bu per gelasnya? 5.000. 5.000. Wah, jadi cara menjualnya itu ke tetangga-tetangga dijual per gelas rupanya, dan harganya cuma Rp5.000 ya Bu ya, murah banget Pak, kan nyarinya susah. Susah ya. Kalau lamun ker loba laukna menang loba, menang 4 gelas, 5 gelas. Lalu ker laukna kali menang 1 gelas, setengah gelas gitu susah. Hayang ieu nunggu tema jalan, hayang dibangun ku pemerintah. Atuh nu ya meriskin hayang disumbang gitu. Urang mun pertama jajan sehari-hari ge ripuh. Keseharian masyarakat di Desa Gunung Gede dihadapkan dengan berbagai kesulitan yang mau tak mau harus tetap dijalani. Mereka hanya ingin didengar. Ya, harapan itu masih tetap ada. Asa untuk maju dan menanamkan angan agar suatu hari mereka bisa bangkit dari segala keterpurukan. Bahwa saya itu punya mimpi ke Pak Kapus juga bahwa harus pelayanan di sini itu harus optimal, pelayanan prima. Angka kelahiran bayi di Kabupaten Lebak menjadi nomor 2 yang paling tinggi seprovinsi Banten. Badan Pusat Statistik Banten merilis angka 2,21% persentase kelahiran bayi meningkat pada 2024 di Kabupaten Lebak. Sementara masyarakat yang tinggal jauh dari pusat peradaban masih belum mendapat pemerataan fasilitas persalinan. Di Desa Gunung Gede, seorang paraji atau dukun beranak masih eksis di kalangan ibu yang hendak melahirkan.
karena mereka jauh dari lokasi atau fasilitas kesehatan, jadinya nggak ada, susah ya Bu ya, di sini mau panggil petugas kesehatan juga nggak ada sinyal. Masyarakat masih mempercayakan kepada seorang paraji atau dukun yang membantu persalinan. Ini udah literasi 2. Oh gitu? Iya. Udah waktunya? Iya, udah waktunya. Sebelum memulai aktivitas, sang paraji memberi air sakti kepercayaan leluhurnya yang sudah diberi jampe-jampe. Air tersebut dimarwahkan sebagai doa agar anak bisa terlahir sehat dan selamat. Sementara, warga mengaku mempercayai tenaga paraji karena tradisi yang sudah melekat turun-temurun. Selain itu, biaya persalinan yang dianggap lebih murah dibanding rumah sakit. Bu, hanya meraba aja gitu? Iya, dipegang-pegangin perutnya. Terus kalau udah mau mau melahirkan, ya itu kepalanya di bawah. Oh, udah tahu nih posisi kepala bayi di bawah. Tinggal apa yang ngedennya aja gitu Bu. Ibu pernah nggak menemukan, maaf ya Bu, mungkin kondisi bayinya tidak normal gitu, terus itu ada solusinya mungkin dari Ibu atau biasanya gimana sih Bu? Ayah solusinya di jampean. Oh. Jampe, alhamdulillah ada air benangnya. Tapi Ibu pernah menemukan yang bayinya dalam kondisi tidak normal? Iya, ada. Ada? Yang cacar ya. Oh. Terus lalu bagaimana Bu? Itu di Raja habis itu sembuh, alhamdulillah. Sembuh? Iya. Masyarakat desa Gunung Gede pernah digegerkan dengan proses persalinan di tengah jalan. Semua itu terjadi karena minimnya fasilitas kesehatan dan akses jalan yang sama sekali tak memadai. Kesulitan lainnya terjadi dalam aspek kesehatan di desa Gunung Gede. Miris, inilah satu-satunya bangunan fasilitas kesehatan milik desa. Puskesmas pembantu yang semestinya menjadi tumpuan ketika masyarakat sakit, kini hanya berdiri sebagai bangunan rusak yang sudah bobrok. Bangunan ini sudah lama tak berfungsi sedianya. Ini kalau dilihat, ini kayunya itu merupakan penyanggah bagian atap. Artinya bangunannya memang sudah rubuh dan keropos dan sangat tidak layak sebagai bangunan fasilitas kesehatan. Masyarakat dan para petugas kesehatannya hanya menginginkan fasilitas kesehatan yang mumpuni bagi mereka. Faktor alam menjadi penyebab rusaknya bangunan karena tak ada perawatan yang dilakukan. Rupanya permasalahan tanah yang digunakan sebagai lokasi berdirinya pustu menuai problem yang tak kunjung memetik solusi. Status tanah di luar kewenangan pemerintah desa menjadi kendala besar hingga bangunan ini terabaikan begitu saja. Ini saya punya mimpi besar di sini, udah ngomong terus ke desa pun, ke pemerintah, ke Pak Camat, udah ngomong bahwa saya itu punya mimpi. Ke Pak Kapus juga bahwa harus pelayanan di sini itu harus optimal, pelayanan prima. Mimpi besar tenaga kesehatan desa Gunung Gede seharusnya menjadi sesuatu yang sudah semestinya. Namun di sini hanyalah angan-angan yang seolah sulit digapai. Kesehatan ini merupakan kebutuhan dasar, terutama kami daerah yang paling terjauh gitulah, dari kantor kecamatan yang kurang lebih 21 kilo ke kabupaten 200 kilo lebih, bahkan sampai ke provinsi 300 kilo lebih. Sementara dengan akses jalan seperti itu, kesehatan kalau kita lihat itu kondisinya sudah memprihatinkan itu. Kondisi pustu. Harapan kami Pak, untuk ibu bersalin ada tempat sama inap seperti itu, atau misalnya ada fasilitas yang bisa mendukung ya, melayani kesehatan yang sifat-sifat dasar aja gitu punya. Potret ironi yang dihadapi desa Gunung Gede hanyalah satu contoh kehidupan terisolir dari beberapa desa lain yang masih menyandang status desa tertinggal di Kabupaten Lebak.